Suatu malam yang kelam di bulan mati, dua sahabat yaitu Wira dan Bagus tiba di sebuah desa kecil tersembunyi di pelosok Bali yang bahkan tidak tercantum dalam peta modern. Mereka datang bukan untuk wisata, melainkan untuk membuktikan sesuatu yang telah lama jadi legenda ternama, yaitu Leyak. Desa ini katanya tempat asal para pemuja ilmu hitam, tempat kelahiran si Rangda, kata Wira. Sambil menurunkan ransel dari mobil jeep tua, Bagus menjawab sambil memeriksa kamera DSLR-nya. Kalau kita bisa dapat rekaman penampakan Leyak, itu bakal meledak di channel kita. Desa itu tampak sepi, terlalu sepi. Tak ada lampu, tak ada suara jangkrik. Bahkan udara malam terasa aneh, seperti menahan napas. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul di tepi jalan, mengenakan kain lusuh dan membawa obor kecil. Matanya kosong, tapi tajam, seakan bisa membaca pikiran. Ibu tua, kalian bukan orang sini, pulanglah, sebelum darah kalian jadi milik mereka. Wira, itu dia. Orang-orang sini masih percaya penuh soal Leyak. Bagus. Dan kita akan buktikan, apakah kepercayaan itu sekadar mitos, atau lebih dari itu. Mereka menginap di rumah kayu tua yang mereka sewa dari kepala desa. Malam pertama berlalu dengan sunyi, sampai pukul 2:33 dini hari. Terdengar suara denting gamelan, pelan, jauh di dalam hutan, tapi suara itu semakin lama, semakin dekat. Bagus. Lo denger itu, Wir? Gamelan jam segini? Wira, desa ini gak punya pura aktif. Gamelan itu datang dari tempat yang tak seharusnya. Mereka membuka jendela dan melihat cahaya api menari-nari di antara pohon-pohon. Tapi itu bukan obor. Itu seperti kepala manusia melayang dengan usus menjuntai, menari di udara. Dengan hati berdebar, Wira dan Bagus keluar dari kamar kecil mereka, menyusuri jalanan yang gelap. Lampu jalanan yang redup tak cukup untuk menerangi langkah mereka. Suara gamelan yang misterius semakin keras, berpadu dengan desiran angin yang mengerikan. Bagus, dari sana Wir, lihat, ada cahaya itu lagi. Wira, ini bukan mainan Bagus, itu lebih dari sekadar ritual. Kita harus hati-hati. Mereka berjalan semakin dekat ke hutan, mengikuti suara gamelan yang semakin kencang. Semakin mereka mendekat, suara gamelan itu terhenti, digantikan dengan suara tawa jahat yang menggema. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul seorang wanita muda bergaun merah menyala, dengan rambut panjang yang lepas dan wajah yang tak tampak. Hanya mata yang terlihat jelas, menyinari kegelapan dengan tatapan penuh kebencian. Bagus. Lo lihat itu, Wir. Wanita itu, dia nggak punya tubuh. Wira, dia itu adalah Leyak. Wanita itu melayang, perlahan mendekati mereka. Gigi-giginya yang tajam terlihat jelas, seperti menunggu waktu untuk merobek sesuatu. Bagus mencoba merekam, tapi kamera tiba-tiba mati. Wira, jangan rekam, jangan. Saat itu, wanita itu membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya, suara trompet gamelan keluar, seperti sebuah mantra yang memanggil sesuatu yang lebih gelap. Wanita Leyak, kalian bukan orang pertama yang datang. Tidak akan ada yang keluar hidup-hidup. Bagus, apa maksudnya? Wira, Leya bukan hanya wanita itu, Bagus. Mereka adalah jiwa yang kembali dari kematian mereka yang dibangkitkan oleh ilmu hitam Bali. Mereka memanggil kita untuk mengorbankan jiwa. Tiba-tiba, tubuh wanita itu hancur menjadi asap, lalu membentuk sesosok makhluk mengerikan. Kepala besar, tubuh terbalik, tangan panjang dengan cakar, dan mata merah menyala. Itu bukan hanya wanita, itu adalah Leyak sejati.
Makhluk leyak yang terlahir dari asap gelap itu bergerak cepat, melayang di udara dengan tubuh yang tak tampak jelas. Suara tawa dan teriakan menggema, memenuhi setiap sudut hutan yang kini seakan hidup, seperti terkutuk. Bagus. Apa ini, Wir? Itu bukan manusia. Itu lebih buruk dari yang kita duga. Wira, jangan lari, Bagus. Mereka bisa membaca pikiran kita. Kita harus tetap diam. Tapi itu sudah terlambat. Leyak meluncur dengan kecepatan luar biasa menuju mereka. Dengan tangan yang penuh cakar, ia mencengkeram tubuh Bagus, membuatnya terangkat ke udara. Bagus. Aduh, tolong, Wira. Bagus. Jangan lawan, jangan. Namun, yang terjadi berikutnya membuat hati mereka semakin hancur. Leyak memutar tubuh Bagus dengan kekuatan luar biasa, memutar tubuhnya seolah tidak ada tulang, dan mengeluarkan suara tengkorak patah. Terlepas dari genggamannya, Bagus jatuh terguling-guling, berlutut di tanah. Bagus, gila sakit. Rasanya, Wira, lo gak bisa melawan Bagus. Itu kekuatan gaib. Kita harus cari cara lain untuk bertahan. Namun, saat Wira mencoba meraih tangan Bagus, mereka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Hutan di sekitar mereka bukan lagi hutan biasa. Pohon-pohon bergoyang dengan sendirinya. Batu-batu seakan bergerak. Mereka terjebak dalam dunia yang terpisah. Dunia ini adalah dunia leyak. Wira, apa ini? Kita di mana? Bagus. Kita terperangkap dalam dunia mereka. Dunia mati yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Leyak mengibaskan tangan panjangnya. Tiba-tiba muncul sekelompok mayat, hidup tulang belulang yang bergerak. Mereka mulai bergerak mendekat. Di tengah-tengah mereka ada sebuah pintu tua, seolah mengarah ke tempat yang lebih gelap. Wira, Bagus, kita harus masuk ke dalam pintu itu. Itu satu-satunya jalan keluar. Bagus, lo yakin? Itu pasti jebakan. Tapi tidak ada pilihan lain. Dengan langkah ragu, mereka mendekati pintu tua yang ada di hadapan mereka. Saat mereka mulai melangkah, suara tawa wanita yang familiar kembali terdengar. Wanita leyak, kalian akan jadi bagian dari kami selamanya. Atau kalian akan pergi dengan cara yang lebih buruk. Saat mereka membuka pintu itu, mereka terhenti. Di baliknya hanya kegelapan pekat. Wira dan Bagus berdiri terpaku di depan pintu yang terbuka lebar. Kegelapan itu menelan semua cahaya, membuat mereka merasakan seolah-olah dunia luar tidak lagi ada. Suara derap kaki mayat hidup semakin mendekat, namun langkah mereka tetap ragu. Mereka tahu bahwa mereka harus melangkah masuk atau kehilangan kesempatan terakhir untuk keluar dari dunia yang terkutuk ini. Wira, kita nggak punya pilihan lain, Bagus. Kita masuk sekarang. Atau, Bagus, aku tahu. Tapi ini sangat menakutkan. Mereka melangkah perlahan ke dalam pintu yang terbuka. Begitu kaki mereka menyentuh tanah yang gelap, suasana berubah. Semua suara gamelan, tawa, dan bahkan derap kaki mayat hidup hilang dalam sekejap. Yang ada hanya keheningan-keheningan yang begitu tebal sampai terasa sesak di dada. Wira, kenapa semuanya jadi diam? Apa ini jebakan lagi? Bagus, aku nggak tahu, Wir. Tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kalau kita ingin keluar hidup-hidup, kita harus temukan jawabannya. Di tengah kegelapan, sebuah cahaya samar mulai muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin terang, membentuk sebuah patung besar yang berdiri tegak di tengah ruangan. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan wajah yang penuh rasa sakit, dan dendam itu adalah Rangda, dewi kematian yang sering dikaitkan dengan legenda leyak. Wira,
Ini, Rangda, patung ini. Seperti simbol dari leyak, mungkin ini jawaban kita. Bagus, lo rasa kita bisa mengalahkan leyak dengan patung ini? Apa ada cara lain? Narasi. Mereka mendekati patung itu dengan hati-hati. Begitu mereka berada cukup dekat, sebuah suara mengejutkan terdengar. Suara itu datang dari dalam patung dan dari bibir Rangda. Rangda, kalian datang terlalu jauh. Sekarang, kalian harus membayar dengan jiwa kalian. Tanpa peringatan, dari dalam patung, muncul tangan besar yang terbuat dari tanah liat langsung menggapai Wira dan Bagus dengan kekuatan yang tak terkira. Mereka berdua mencoba menghindar, namun tangan itu menarik mereka ke dalam sangkar kegelapan. Wira, Bagus, tolong, Bagus. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa melawan. Tangan tanah liat itu mendorong mereka ke pusat ruangan, di mana mereka terjatuh ke tanah yang dingin dan licin. Mereka melihat sesuatu yang sangat aneh, jejak darah yang mengarah ke sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Wira, ini bukan tempat sembarangan. Kita harus masuk ke pintu itu, Bagus. Itu mungkin satu-satunya cara keluar. Bagus, gila. Lo masih percaya itu jalan keluar? Kita bisa terjebak selamanya. Namun, tanpa banyak pilihan, mereka mulai melangkah ke arah pintu batu itu. Setiap langkah mereka terasa berat, seakan ada berat yang tak terlihat yang menahan mereka. Begitu mereka sampai di pintu, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruangan gelap yang lebih besar. Di dalamnya, ratusan mayat hidup sedang berputar-putar, berkumpul dalam lingkaran. Mereka mengenakan pakaian kuno Bali dan di tengah-tengah lingkaran itu, tampak sosok yang lebih besar, lebih menakutkan dari sebelumnya. Bagus, Rangda. Dia hidup kembali. Dia tidak hanya legenda, dia nyata. Wira, kita harus menghadapi ini, Bagus. Ini adalah ujian terakhir kita. Wira dan Bagus berdiri di tengah-tengah lingkaran mayat hidup yang bergerak mengelilingi mereka. Tubuh mereka kaku, dihantui oleh tatapan kosong dari mata-mata yang telah mati. Di pusat lingkaran, Rangda wanita tua yang mengerikan dengan wajah yang penuh kemarahan berdiri dengan tangan terangkat, memimpin sebuah ritual gelap. Rangda, kalian sudah melewati batas. Dunia kalian tak ada lagi. Sekarang, saatnya jiwa kalian menjadi bagian dari kami. Bagus. Ini saatnya, Wir. Kalau kita nggak lawan, kita bakal jadi bagian dari mereka selamanya. Wira, lo benar, Bagus. Ini saatnya kita hadapi semuanya. Kita nggak bisa lari lagi. Saat itu, Rangda menurunkan tangannya dengan cepat, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Mayat hidup mulai bergerak, tubuh mereka terangkat ke udara, seolah-olah mereka siap untuk menyerang. Wira dan Bagus tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu yang cepat, mereka akan menjadi korban berikutnya. Wira, Bagus, kita harus hancurkan patung itu. Itu satu-satunya cara untuk mengalahkan Rangda. Bagus. Patung? Apa maksud lo? Kita nggak bisa nyentuh Rangda. Dengan segenap tenaga yang tersisa, mereka berlari ke arah patung Rangda yang besar. Cahaya gelap yang mengelilinginya semakin terang, namun mereka tahu hanya dengan menghancurkan patung itu, Rangda bisa dihentikan. Tiba-tiba, mayat hidup muncul dari segala penjuru, menghalangi mereka. Wira menghindar dari cakar yang mencoba merobek tubuhnya, sementara Bagus berlari, berusaha menghancurkan bagian-bagian patung yang terbuat dari batu hitam. Bagus, ayo Wir, ini satu-satunya cara. Saat Bagus melancarkan tendangan terakhir ke patung itu, terdengar suara keras seperti gemuruh. Batu-batu patung hancur berantakan, dan dalam sekejap, semua cahaya yang mengelilinginya padam.
Tiba-tiba, Rangda mengeluarkan teriakan mengerikan. Tubuhnya terangkat, melayang di udara, dan berubah menjadi kabut hitam yang berputar-putar dengan kecepatan luar biasa. Wira, bagus, kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, saat mereka berbalik, pintu batu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Seolah-olah dunia ini ingin menelan mereka hidup-hidup. Mereka berdua saling berpandangan, terperangkap di antara dua dunia hidup dan dunia yang sudah mati. Tiba-tiba, mereka merasa angin dingin berhembus dari celah-celah batu. Wira berlari ke arah pintu, mendorong sekuat tenaga. Begitu pintu itu terbuka sedikit, mereka melihat langit yang mulai terang, tanda bahwa mereka kembali ke dunia nyata. Bagus, Wir, kita bisa keluar. Mereka berlari keluar. Namun sebelum mereka mencapai pintu, bayangan Rangda muncul di depan mereka. Wajahnya masih penuh kebencian, tangan terangkat seolah siap menghabisi mereka. Rangda, kalian mungkin keluar, tapi kutukan ini tak akan pernah berhenti. Kalian akan kembali, atau jiwa kalian akan menjadi milikku selamanya. Dengan satu langkah besar, Rangda menghilang dalam kabut hitam, meninggalkan Wira dan Bagus yang terengah-engah. Mereka keluar dari hutan, merasa terbebas dari dunia yang penuh kutukan itu. Tapi saat mereka melangkah kembali ke mobil, pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Di kaca depan mobil, bayangan wanita bergaun merah tampak jelas dan membungkuk dengan senyum lebar, mata yang menatap mereka penuh dendam. Wira, Bagus, itu bukan mimpi kan? Bagus, tidak. Kita nggak pernah benar-benar keluar, Wir. Kembali ke desa yang sama, kembali ke kutukan yang sama. Dan begitu cerita berakhir, ada rasa mencekam yang masih menggantung di udara. Mungkin Wira dan Bagus telah kembali ke dunia nyata, atau mungkin mereka masih terperangkap di dunia leyak yang tak pernah tidur. Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.